Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah teman-teman. Amin. Mantap jiwa ya. Dan semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan, dan apa yang kalian cita-citakan bisa jadi kenyataan di tahun 2023 ini. Amin ya. Tetap ya, buat rekan-rekan semua, secangkir kopi harus selalu ada ya, buat menemani pagi hari ini teman-teman. Melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang kalau kita lihat bersama teman-teman, keadaannya luar biasa ya. Masih dikocok-kocok juga oleh para bandar, para cukong ya teman-teman. Begitulah ya, para elit global, mereka punya uang ya kan ya. Dan tentunya bisa sedikit menggoyahkan market ya, karena apa, paus atau cukong itu kan pasti punya tim gitu teman-teman ya. Jadi ya patungan lah, ayo sekian buat gerakin market, bisa juga seperti itu teman-teman. Apalagi saat ini memang market ini sedang bukan market sebenarnya, kripto ini ya sedang dicari-carilah kesalahannya. Maka dari itu keadaannya seperti ini gitu teman-teman. Oke, jadi di kesempatan pagi kali ini teman-teman ada sedikit berita bagus ya, berita bagus untuk para holder atau arminya si Bitget Price teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk Bitget Price teman-teman, untuk di coin market cap ya, ini berada di area 5462 ya, alias mengalami kenaikan 1,80% per video ini dibuat teman-teman ya. Dan kalau di Max Global tadi di kepala 56 kalau nggak salah ya, karena setiap exchange atau market itu harganya beda-beda ya, dari Max ke Get.io ya, itu beta Get.io ke Huobi atau kemana gitu juga beda teman-teman, ada perselisihan harga. Oke, nah jadi kalau kita lihat sendiri teman-teman, untuk si Brace ini volume juga naik ya, masih dalam kondisi yang cukup prima, yaitu 12,36%. Kapitalisasi pasar juga naik 3,30% gitu teman-teman. Jadi masih dominasi ke tren bullish ya. Memang kalau kita lihat bersama akan ada event juga pembakaran, di mana yang akan terjadi tanggal 28 Februari ya teman-teman, tinggal 3 hari lagi. Oke. Jadi kalau kita manfaatkan momentum si Brace ini teman-teman ya, seperti yang saya bilang ya kan, ketika ada kenaikan ambil dulu 50% buat amunisi serok di bawah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi kalau kalian nggak mau jual dulu juga nggak masalah, dan ketika kalian ingin nambah muatan, kalian punya uang dingin ya silahkan gitu teman-teman. Jadi di sini nggak ada ajakan atau poyok-poyok ya, seperti itu ibarat kata, untuk menjual atau membeli suatu aset cryptocurrency. Karena apa, untung rugi juga kalian sendiri yang menikmati. Mantap jiwa. Oke, jadi di sini ada beberapa good news atau kabar yang cukup menarik nih datang daripada Brace ya. Langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, di mana informasi yang pertama ini dari Brace ya, Brace Official. Kita diingatkan kembali nih 3 hari lagi untuk pembakaran bulanan kedua. Wah, jadi setiap hari diingatkan nih oleh Brace bahwasanya ini loh akan ada pembakaran kembali gitu teman-teman, yang jumlahnya lebih besar daripada pembakaran yang pertama. Perlu kita ingat teman-teman, buyback untuk si Brace ini kurang sekian 2 juta ya, kalau nggak salah 2 juta sekian gitu, untuk mencapai ke 4,5 juta US dollar teman-teman. Jadi masih kayaknya nanti mungkin H-1 ya, atau H plusnya teman-teman, sebelum event burn itu dilakukan mungkin akan ada buyback yang 2 juta secara langsung, atau H-1 1 juta, hari hanya 1 juta. Kita juga nggak akan tahu gitu teman-teman, hanya timnya yang tahu ya kan. Tapi kita cukup antisipasi juga ketika ada lonjakan yang seperti saya bilang, jangan lupa ambil dulu buat beli kopi ya kan. Mantap. Nah, dan di sini teman-teman yang kemarin kita bahas ya, bahwasanya ada rencana rahasia dari tim Brace ya. Di sini kan petunjuknya
dolar ya kan, chart naik, dan ini kalau nggak salah suatu gedung atau perbankan. Oke ya. Jadi mungkin ini isyarat kata ya, akan ada pembakaran dan di situ akan ada lonjakan harga, dan mungkin di sini adalah perusahaan hibris atau bisa juga dia listing, atau yang saya bilang kemarin kalian akan full senyum narik uang kalian ke bank karena mendapatkan cuan ya. Jadi seperti itu, dan di sini pun ada terusannya teman-teman yang cukup menarik nih. Kayaknya si tim Brace ini seneng kali ya bikin kode-kode kayak gini ya. Nah, jadi menurut Anda apa itu? Kami tidak sabar untuk memberitahu Anda lebih banyak ya. Stay tune soon. Oke, petunjuknya adalah emote melet ya, emote melet dengan logo dolar, dan di sini ada gambar, bisa kalian lihat sendiri ya, cemara terbalik ya, cemara tidur, dan di sini ada lambang chartnya naik juga. Oke, jadi kalau ini adalah terusan dari yang ini teman-teman ya, terusan dari yang ini. Kemungkinan besar kalau menurut saya pribadi ya, mungkin di sini hal yang di depan ini, hal ini teman-teman ya, hal ini akan membuat para investornya senang ya, bisa jadi seperti itu ya, dan akan dipercepat untuk kenaikan harga. Nah, ini kan logo percepat teman-teman, dan ini chart naik ya, bisa jadi akan ada sesuatu hal atau dipercepat nih. Army Brace senang karena dipercepat ada kenaikan, juga bisa jadi seperti itu teman-teman ya, karena ini adalah suatu lambang percepat kalau menurut saya pribadi seperti itu. Atau malah akan ada investor besar atau gelontoran dana yang akan mempercepat kenaikan daripada Bitget Price. Jadi kita juga nggak ada yang tahu karena ini adalah kode-kode rahasia dari timnya gitu ya. Kita tunggu saja informasi yang mungkin akan membuat ledakan Brace juga gitu. Jadi buat teman-teman semua ya, perlu saya ingatkan kembali, di Brace ini foodernya banyak teman-teman, foodnya banyak ya kan, foodnya banyak ya, bukan hanya Brace sebenarnya, Cardano juga foodnya banyak ya, Ethereum apalagi juga banyak, Bitcoin itu yang foodnya gila-gilaan, musuhnya para elit global itu juga banyak sekali gitu teman-teman. Tapi apa, tergantung dengan mentalnya para holder ya, mentalnya para orang-orang yang megang gitu teman-teman. Ketika dia yakin dengan aset yang mereka beli ya, sekenceng apapun foodnya, sekenceng apapun berita buruknya, dia akan tetap berpegang teguh dengan pendiriannya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau beli hanya ikut-ikutan ketika ada berita yang menyimpang, ada berita buruk, ada berita ini food yang beredar, otomatis mereka nggak akan kuat mental, ujung-ujungnya cut loss. Oke. Jadi perlu saya ingatkan sekali lagi ya, perlu kita pelajari bersama bahwasanya gini teman-teman ya. Ketika kalian membeli aset A, oke, aset A, kalian udah yakin nih, tapi belum 100% kalian beli gitu ya. Tiba-tiba aset A ini timbul food nih, timbul food yang sangat kencang nih. Wah, ini aset ini begini. Nah, ujung-ujungnya kalian kemakan foodnya. Nah, ujung-ujungnya kan cut loss. Nah, cut loss kalian pindah ke aset B. Nah, aset B pun sama ya kan, dapat food yang wah gila-gilaan, cut loss lagi, pindah ke aset C. Begitu pula seterusnya ya, jika mental kalian nggak kuat gitu teman-teman. Nah, ujung-ujungnya apa? Uang kalian akan habis ya, karena apa? Kalian masuk rugi cut loss, masuk rugi cut loss, masuk rugi cut loss, tanpa melihat oh ya ternyata semua aset mengalami food yang serupa gitu ya kan, food yang sama, maksudnya memiliki pro dan kontra. Jadi buat rekan-rekan semua, para Army Brace, bukan hanya Brace ya, semua aset yang kalian pegang ya, itu ada pro dan kontranya masing-masing teman-teman ya. Ada orang yang suka, ada orang yang enggak gitu ya kan. Jadi buat kalian tetap gitu ya, berpegang teguhlah pada pendirian kalian. Ketika kalian yakin ya udah pegang, ketika kalian nggak yakin jual, gitu aja teman-teman, intinya seperti itu. Dan untuk sampai saat ini ya, untuk tanda-tanda Brace scam atau rug pull dan sebagainya itu belum terlihat sama sekali teman-teman ya, belum terlihat sama sekali, masih oke-oke aja, partnership masih terus berjalan gitu ya kan. Sekarang gini, secara logika nggak mungkin kalau aset-aset atau platform yang melakukan partnership dengan si Brace ini dia hanya nerima aja tanpa mengetahui progresnya seperti apa ya kan. Karena strategi partnership juga nggak gampang gitu teman-teman, apalagi dia si Brace ini juga sudah terdaftar di dalam platform Gate.io, KuCoin ya kan, termasuk
Tier 1 ya kan. Nah, jadi Tier 1 itu sangat ketat untuk bisa masuk ke sana gitu loh teman-teman. Ya, oke, mungkin ini dulu perihal Brest. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.